A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, niki mboten semangat ketok ini. Kula coba buka dengan sholawat nggih. Dengan pantun mawon. Ke pasar pagi membeli opak, beli opak bareng Pak Desuki. Hei jamaah, jawab salam kurang kompak. Ayo kita ulang sekali lagi. Ayo kita ulang sekali lagi. Semoga yang jawab salam saya semangat dan kompak. Allah berkah limpahkan rezekinya. Semoga yang jawab salam saya semangat dan kompak, keluarganya sakinah, mawaddah warahmah, bertambah keberkahan hidupnya, bertambah pasangannya. Nah, bapak-bapak senang ya Pak? Nggih, kita ulang sekali lagi biar lebih hangat dengan kondisi hujan seperti ini. Nggih, kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalas sakinah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ingkang kula hormati Bapak Takmir beserta jajarannya Masjid Al-Huda Kali Petir Lor. Ingkang kula hormati sedaya bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Huda. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita aturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan nikmat kesehatan yang pertama yang wajib kita syukuri. Apa Bu, Pak? Nikmat kesehatan. Dan yang kedua yang perlu kita syukuri sampai malam hari ini yakni adalah nikmat waktu luang. Karena menapa Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesehatan lan nikmat waktu luang niki kalau diberikan ke manusia, kadang manusia ini kadang sok lalai. Kadang sok tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesehatan itu sangat berharga ketika kita merasakan yang namanya sakit. Oh, ternyata jenenge sehat niku luar biasa banget berharganya. Sehingga bisa melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah-ibadah. Yang kedua, nikmat waktu luang. Nikmat waktu luang niku sangat berharga ketika kita sedang disibukkan dengan duniawi kita, dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Maka pada malam hari ini kula lan panjenengan mari bersama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat kesehatan lan nikmat waktu luang. Dan yang wajib kita syukuri sampai detik ini yakni adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat iman dan nikmat Islam niku tidak ada tandingannya. Tidak bisa dibayar oleh apapun. Seberapapun harta panjenengan, seberapapun harta panjenengan tidak bisa membayar yang namanya nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan panjenengan melangkahkan satu langkah menuju ke masjid ini, insya Allah Allah akan angkat derajat panjenengan, dan satu langkah menuju ke masjid ini Allah akan ampuni dosa-dosa panjenengan. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat bertangkaikan salam senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah kita. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Semoga panjenengan yang duduk bermajelis ilmu pada malam hari ini termasuk ke dalam umatnya sampai akhir zaman kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, pripun Pak kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah. Bu, sehat Bu? Alhamdulillah nggih. Kabar fisik sehat. Pripun Bapak Ibu, kabar dompet aman nggih Pak? Soalnya dompet niki kadang juga mempengaruhi nikmat kesehatan ya. Nek dompet niki tipis kadang cok mumet, betul Pak? Saya doakan jamaah Masjid Al-Huda niki dompetnya tebal-tebal semua ya, tebal-tebal nota maksudnya Pak. Kabar fisik sehat, kabar dompet aman. Lalu pripun Pak kabar keimanan? Lalu pripun Bu kabar keimanan panjenengan sampai malam hari ini? Apakah sedang di atas-atasnya? Apakah sedang biasa-biasa saja? Atau bahkan ada yang mengatakan sedang delosor-delosornya di bawah Ustaz. Maka dengan cara kita mengecas keimanan kita, yakni adalah dengan kita bermajelis ilmu. Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Barang siapa yang dia berjalan menuju ke majelis ilmu, maka Allah mudahkan langkahnya menuju ke surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, alhamdulillah kula niku disasarke kalih Google Map Pak. Ngapunten Bu, Pak, rada telat sedikit soalnya kula piyambak wau. Google Map mengatakan lurus terus, jebule buntu, mundur malih. Maju lagi, jebule salah, mundur malih. Ya, akhirnya ketemu panjenengan Pak Sumijo. Akhirnya bisa sampai sini, masya Allah luar biasa. Makanya tadi rekan saya Mas Anggit dari Jogja mengatakan sangat luar biasa jalannya. Kalau belum pernah sama sekali ke sini. Alhamdulillah bisa sakit rawuh ke sini bertemu dengan jenengan hamba-hamba spesial, tamu-tamu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena panjenengan yang hebat, bukan karena takmir yang kuat, bukan karena saya yang hebat, tapi karena apa? Allah yang memudahkan segalanya. Pertanyaan kula, banyak tidak orang-orang di luar sana yang banyak amal soleh daripada kita? Banyak. Di luar sana kira-kira banyak nggak orang yang sedikit dosanya daripada kita? Banyak. Tapi kenapa kok panjenengan yang dihadirkan pada malam hari ini di masjid ini? Napa jawabannya? Kata guru kula niku Ustaz Lukmanul Hakim mengatakan hanya 3 jawabannya. ASK. Napa niku ASK? Allah sayang kita. Maka jagalah rasa sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Allah sudah sayang sama panjenengan, insya Allah apapun yang panjenengan lakukan insya Allah akan bermanfaat dan akan berfaedah dan akan bernilai pahala. Tapi kalau Allah sudah tidak sayang kepada panjenengan, hati-hati, semua aktivitas panjenengan akan sia-sia saja. Salah satu ciri-ciri Allah meninggalkan seorang hamba tersebut disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Insya Allah malam hari ini panjenengan rawuh ke Masjid Al-Huda ini dalam rangka yang bermanfaat, yakni adalah bermajelis ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang majelis ilmu, berbicara tentang menuntut ilmu, Syekh Az-Zarnuji di kitab Ta'limul Muta'alimnya mengatakan ketika kita bermajelis ilmu maka minimal 2 niat yang harus kita camkan dalam diri kita. Pinten Bu, Pak? 2 kali mawon. Yang pertama, niatkan ketika kita bermajelis ilmu niku li wajhillah. Napa? Li wajhillah. Napa niku li wajhillah? Mengharap wajah Allah atau mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika kita bermajelis ilmu seperti ini maka niatkan untuk menghilangkan yang namanya kebodohan dalam diri kita. Napa? Kebodohan. Panjenengan sudah merasa soleh, napa masih merasa salah? Merasa salah. Maka disinilah tempat-tempat orang-orang yang pernah salah pengen soleh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada malam hari ini yakni adalah
sebaik-baik tempat kembali kepada Allah. Kalaulah berbicara tentang sebaik-baik tempat kembali kepada Allah, pikiran jenengan niku nopo? Yang terbersit di benak jenengan niku nopo, Pak? Bu? Yakin masjid? Bu? Sebaik-baik tempat kita kembali kepada Allah niku nopo, Bu? Napa, Bu? Pasar. Wih, insyaallah. Kode keras nih bapak-bapak niki nggih. Ibu-ibu niku nek membahas masalah pasar cepet ya toh. Napa, Bu? Sebaik-baik tempat, matur nuwun Mas. Sebaik-baik tempat kita kembali kepada Allah yakni adalah Baitullah. Napa niku Baitullah? Rumahnya Allah. Baitullah niku terdiri dari dua kata. Pinten, Pak? Pinten, Bu? Dua kata. Baitullah niku terdiri dari dua kata, yakni bait dan Allah. Bait niku napa? Bait niku adalah tempat kembali. Dan Allah niku adalah pencipta kita, Tuhan kita, Rabb kita. Maka esensi dari Baitullah adalah tempat kita kembali kepada Allah. Nah, pertanyaan selanjutnya. Ketika panjenengan melihat sebuah bangunan masjid, apa yang terlintas di pikiran panjenengan? Monggo. Ajeng dibagi dulu silakan. Ya. Soalnya nek konten konsumsi niku fokusnya pecah. Nah, saya tidak mau fokusnya pecah. Saya nggak mau diduakan. Karena diduakan niku sakit nggih, Pak. Sakitnya di mana, Bu? Di mana-mana. Monggo makanya dibagi terlebih dahulu. Nanti baru kita doa bersama-sama. Kalau niku kali konco-konco, kali Mas Aan, kali Mas Anggit niku ada SOP makan dan minum. Nah, niki jenengan saged menerapkan di rumah masing-masing, saged menerapkan di lingkungan panjenengan masing-masing. Monggo dibagi terlebih dahulu. Biar mboten fokusnya terpisah-pisah. Pripun? Nggih, makan ini ku dibagi riyen. Sampai jam pinten Pak niki Pak kula Pak? Manut nggih. Sampai subuh nggih, Bu? Di klub-klub malam niku sampai pagi pun kuat. Masa panjenengan di dalam masjid mboten kuat? Nggih, monggo. Sampun, kita berdoa terlebih dahulu nggih, biar tambah barokah makan dan minuman kita. Nggih, monggo kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikanlah apa yang kita makan dan kita minum ini menjadi energi kita untuk beramal soleh. Menjadikan kita ini hamba-hamba yang senantiasa pandai bersyukur, dan semoga ini bisa menjadi wasilah diri yang ketenangan, keberkahan, kebahagiaan serta keistiqomahan untuk kita semua. Dan untuk orang-orang yang menyajikan hidangan pada malam hari ini, semoga Engkau berkah limpahkan rezekinya, Engkau jadikan keluarganya sakinah, mawaddah dan warahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Monggo bisa dicicipi. Kalau lanjut nggih, Pak, Bu. Nggih, wau agak terlewat sedikit. Perkenalan. Tak cinta kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka ta'aruf. Nggih, kita ta'aruf riyen. Bapak Ibu, perkenalkan nami kula Bayu Gatra Irawan, biasa disapa wau sataan mengatakan Buya Bayu. Niku sapaan kula ting Kulon Progo. Kula niku asale campur, nggih. Sami kali masaan. Kula niku ngapak. Wonosobo. Ibu kula Wonosobo, bapak saya Makassar. Dadi ngapunten kalau bahasa kula niku bahasane campuran nggih. Saged mengikuti nggih insyaallah nggih. Alhamdulillah. Di Kulon Progo niku dari 2019. Berarti sudah kurang lebih 3 tahun. Dan di Kulon Progo aktivitasnya di sini
lebih ke gerakan-gerakan sosial, gerakan-gerakan agama, yakni satu tadi gerakan infak beras. Nggih, niki teman saya dari Yogyakarta, Mas Anggit, makin nanti akan saya presentasikan tentang napa niku gerakan infak beras. Dan kula juga diamanai sebagai pengurus cinta masjid. Alhamdulillah, Masjid Al-Huda niki sudah masjid yang ke-48 yang kami datangi. Di tahun 2022 niki target kami 99 masjid yang akan kami datangi. Mohon doanya nggih Bapak Ibu sekalian, semoga apa yang kami niatkan menjadi amal soleh dan insya Allah bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alamat kula punikun Giri Peni Kali Kepek Giri Peni Wates Kulon Progo, Kidul Polres, Pak. Nggih, Kidul Polres. Kula wau mriku jalane bingung kula. Tapi alhamdulillah Allah sampaikan di sini. Sampun nggih, Bapak Ibu, nami kula Mbak Bayu. Saking Giri Peni. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sharing-sharing mawon. Ketika panjenengan niku melihat yang namanya masjid, melihat bangunan masjid, apa yang terlintas di pikiran panjenengan? Napa, Pak? Tempat ibadah, Bu. Wah, diem. Pak, nyaman. Napa meleh? Bangunannya megah, apalagi saldone akeh. Napa meleh? Jamaahnya ada kemajuan. Kemajuan apa? Kemajuan soft. Apalagi remajanya aktif dan segala macamnya. Tapi kita sepakati bahwasanya masjid niku adalah tempat kita beribadah, tempat kita bermajelis ilmu. Pertanyaannya lagi, apakah benar masjid-masjid saat ini sudah menjadi tempat kita ibadah? Sudah menjadi tempat kita bermajelis ilmu? Ya. Kita melihat Masya Allah tabarakallah, luar biasa banyak sekali masjid-masjid yang terbangun di Kulon Progo ini khususnya. Tapi mohon maaf harus saya katakan tidak ada penghuninya. Beberapa pengurus-pengurus DKM di seluruh Kulon Progo niku mohon maaf sibuk memikirkan pembangunan fisik masjidnya, tapi lalai bagaimana membangun jamaahnya. Maka niki ada satu ayat yang penting sekali yang harus panjenengan ketahui. Satu ayat saja pada malam hari ini kita bahas. Ada di Quran surah At-Taubah ayat 18. Quran surah apa, Bu? Pak? At-Taubah ayat 18 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamus salata wa ataz zakat wa lam yakhsha ilallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Coba kita bedah satu persatu kalimat ini nggih. Innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah. Nah niki narasinya apik, Bu, Pak. Kalimatnya bagus. Masjid ini miliknya Allah. Kalaulah masjid ini miliknya Allah, berarti masjid ini bukan milik organisasi. Masjid ini bukan milik satu kaum. Masjid ini bukan milik organisasi. Masjid ini bukan milik pewakif. Masjid ini bukan milik DKM, bukan milik jamaah, tapi masjid ini masjidnya milik Allah. Kalaulah masjid ini masjid milik Allah, siapapun dia yang dia bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka semua bisa masuk di dalam masjid. Kalaulah kita mau memakmurkan masjid, maka singkirkanlah perbedaan. Mari bersama-sama kita junjung yang namanya persatuan. Kalau niku sering banget mendapatkan perbedaan di masjid. Biasanya niku nek bab-bab masalah mau Ramadan, betul? Mau 11 napa 23, biasanya ngoten niku nggih. Mau kunut apa mboten kunut? Ya, yang namanya pemahaman, yang namanya pendapat niku pasti berbeda.
khilafiyah sampai kapanpun dan sampai kiamat pun itu pasti akan ada. Kalaulah kita hanya memikirkan perbedaan saja, saya yakin masjid-masjid panjenengan tidak akan makmur ke depannya. Maka tadi ketika kita ingin memakmurkan masjid ini, singkirkan perbedaan, mari bersama-sama kita junjung yang namanya persatu. Oke. Jadi masjid niki bukan milik organisasi, bukan milik lembaga, tapi masjid ini masjidnya milik Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Yang dia beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang keimanan, iman niku nopo, Pak? Iman niku nopo, Bu? Iman niku tonggone kula, beda, itu nama orang. Iman niki nopo artinya? Percaya. Tapi keimanan panjenengan apakah sudah menjadi iman yang benar-benar percaya kepada Allah atau belum? Saya sering bertanya kepada para jamaah, panjenengan ngopo kok Islam, ngopo kok percaya dengan Islam? Yang bapak saya mbiyen Islam. Kenapa percaya dengan Al-Quran? Bapak saya baca Al-Quran kok, makanya saya percaya. Nah, inilah yang disebut namanya iman yang secara ikut-ikutan, atau bahasa Arabnya, bahasanya taklid, ikut-ikutan. Padahal yang namanya keimanan, yang namanya akidah niku adalah pondasi penting di dalam sebuah bangunan. Ibarat niki panjenengan membuat sebuah rumah yang dibangun terlebih dahulu napa nih? Pondasinya. Samalah dengan kita beragama, Bapak Ibu sekalian. Kita juga harus tahu dulu akidah kita. Keimanan kita dimatangkan terlebih dahulu. Jangan sampai kita membangun sebuah bangunan rumah tapi kita tidak melihat pondasinya. Mungkin kita sudah membangun pondasinya, tapi pondasinya mungkin hanya ditumpuk-tumpuk dengan batu tanpa menggunakan semen. Akhirnya apa? Akidahnya lemah, akidahnya goyang. Maka nggak kaget, nggak salah kalau di tempat teman-teman kami di Sentolo, yang ada di Samigalu, hanya dengan segerdus supermi, hanya dengan sebungkus sembako, mereka bisa berpindah akidah. Karena apa? Keimanannya lemah. Maka panjenengan mulai saat ini coba berpikir, kenapa kok saya berislam sampai saat ini? Dan panjenengan harus menemukan satu pengajian yang dimana di situ panjenengan diajak mikir, kenapa kok saya berislam? Panjenengan akan diajak untuk berpikir, kenapa kok percaya dengan Al-Quran, percaya dengan Allah dan segala macamnya. Dan itu akan menambahkan kekuatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena akidah inilah nanti yang akan melahirkan sebuah aturan-aturan. Maka ketika panjenengan kuat keimanannya, insya Allah nanti akan enak membangun keislamannya. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Wa aqamus sholata wa ataz zakat, dan tetap mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Nah, bab masalah sholat, Pak, Bu, ya, sholat niki sangatlah penting bagi kita semua. Ya, karena sholat niki bisa dikatakan adalah pembatas atau pembeda antara kaum muslim dan juga dengan kaum non muslim. Dan amalan yang kelak di hisab pertama yakni adalah sholatnya kita. Bu, Pak, berapa kali sholat 5 waktu di masjid? Berapa kali sholat berjamaah di masjid? Minimal niku subuh, minimal niku maghrib isya. Mungkin kalau panjenengan pekerja kantoran, zuhur sama asar niku masih di kantor, betul. Maka usahakanlah subuh, ya. Subuh niki kan waktunya waktu belum beraktivitas. Tapi subuh niki waktu yang paling susah untuk menunaikan sholat. Tapi ganjarannya sangatlah luar biasa.
Dan ketika orang sholat sendiri dengan sholat berjamaah niku pahalanya berbeda. Pahalanya 27 derajat, berlomba-lomba menuju kebaikan. Fastabiqul khairat, firman Allah dalam Al-Quran. Sholat pak, sholat. Pripun mas kalau masih bermaksiat? Sholat. Sing nom-nom anak muda, bagaimana kalau saya masih pacaran? Sholat. Bagaimana kalau saya masih berbohong? Sholat. Justru dengan sholat itulah yang nanti akan menyingkirkan kemaksiatan-kemaksiatan yang ada dalam diri panjenengan. Aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalaulah jenengan sholat tapi masih bermaksiat, coba cek kembali sholatnya panjenengan bagaimana. Bisa jadi hanya sekedar ibadah ritual saja, hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja, tapi makna dan inti dari sholatnya belum memaknai sebenar-benarnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masjid Al-Huda niki sudah megah, sudah luas, bangunannya sudah kokoh. Saya yakin saldonya juga mungkin wis kathah, betul? Marilah bersama-sama kita isi bukan cuma kotak amalnya, tapi juga isilah masjidnya dengan berjamaah. Ya, dengan berjamaah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wonten botol mboten? Nah, niki mawon. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rukun Islam ada berapa? Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat untuk si hamba, haji bagi yang puasa. Siapa tidak sholat berdosa, siapa tidak zakat kan rugi di akhirat, Allah akan melaknat. Pak Bu, kalau analogikan rukun Islam, Islamnya ini sebuah napa niki? Snack. Dan rukunnya adalah 5 jemari saya. Bisa memperhatikan? Bu, saya ngantuk, silakan keluar ambil air wudhu. Kalau kurang air wudhu, air hujan. Saya ibaratkan ini Islamnya, dan saya ibaratkan 5 jemari saya ini adalah rukunnya. Kepeganglah semua Islam dengan rukun-rukunnya. Rukun Islam yang kelima tadi apa? Haji. Kalau panjenengan tidak bisa haji, mungkin masih menabung, mungkin masih menunggu, mungkin belum bisa menabung juga, maka terlepaslah satu rukunnya. Masih kepegang Islam? Masih. Oke, rukun Islam yang keempat apa tadi? Zakat, apa puasa? Zakat. Oke, mungkin panjenengan sebagai mustahik belum bisa menjadi seorang pezakat, maka terlepaslah satu rukun ini. Masih kepegang Islam? Masih. Oke, selanjutnya apa? Puasa. Mungkin ibu-ibu habis melahirkan atau menyusui dilarang untuk berpuasa. Bapak-bapak mungkin ada diagnosa dari dokter tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Lepas satu rukun Islamnya? Lepas. Masih kepegang Islam? Masih. Coba kalau panjenengan melepas sholat dari dalam hidup panjenengan, nah, akan apa? Akan hilang Islam dari kehidupan panjenengan. Maka sholat ini sangat penting. Budi mau hilang. Maka sangat penting Pak Bu yang namanya sholat niki. Ya, ada yang mengatakan juga seperti ini. Alah, ngopo sholat kelakuannya isih kaya ngono. Betul. Ngopo kok sholat? Kalimat kata-katanya masih kasar kayak gitu kok. Kalau ada orang yang seperti itu, maka bilang jangan salahkan sholatnya, tapi salahkan perilakunya. Karena sholat itu fitrah, sholat itu suci. Yang salah itu adalah perilaku orang tersebut. Maka ini sangat penting Bapak Ibu sekalian, perkara masalah sholat ini. Oke? Karena perjalanan ke masjid niku bukanlah perjalanan kaki.
melainkan perjalanan hati. Sejauh apapun masjidnya, Bu, Pak, perhatikan kalimat saya. Sejauh apapun masjidnya, kalau hatinya dekat dengan masjid, pasti dia akan sampai. Tapi begitu sebaliknya, sedekat apapun masjidnya, tapi hatinya jauh dari masjid, saya yakin pasti tak akan sampai. Maka PR terbesar kita yakni adalah mentautkan hati kita terhadap masjid. Berat, Pak, Bu. Betul, karena memang perjalanan ke masjid itu perjalanan yang sangat berat. Panjenengan mungkin shopping ke Sido Agung 5 kilo, 6 kilo masih semangat, betul. Panjenengan berangkat ke masjid 200 meter, pripun? Sik lah. Ya. Satu hari onten pinten jam? 24 jam. Kalaulah satu sholat niku, jangan kalau sholat berjamaah minimal butuh waktu berapa menit, Pak? 5 menit. Oh, hemat banget 5 menit. 10 menit minimal. Oke, 10 dikali 5 waktu berapa? 50. Oke, rego konco wis tak tambahin 60. Jadi 1 jam. 24 dikurangi 1 jam. Jadi berapa? 23 jam. Mungkin panjenengan bekerja kurang lebih 8 jam. 23 jam dikurang 8 jam berapa jam? 15 jam. Ya, burung nonton sinetronnya, Bu. Ikatan Cinta. Ya, burung nongkrong neng cakruke. Ya, burung gosipnya dan lain sebagainya. Habis waktunya tersisa dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka maksimalkanlah apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah kita, setiap nafas kita itu selalu bernilai ibadah, karena manusia diciptakan di muka bumi ini untuk apa? Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan apa? Mengabdi kepadaku. Maka apapun profesi panjenengan, petani, pekerja kantoran, serabutan, ibu rumah tangga, mengurus anak, mengurus istri, mengurus suami, semua niatkan mengabdi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah akan enak menjalaninya. Tapi kalau panjenengan hidup di dunia ini hanya keluntang-keluntung, hanya ingah-ingi, udat-utut, turah-turu, celingak-celinguk, imbas-imbis, pahpoh, habis waktu panjenengan hidup di dunia ini. Hidup di dunia ini cuma sekali, Pak, Bu. Maka maksimalkan apa yang telah diberikan kepada Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamus sholata wa tazakah wa lam yakhsha ilallah, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Banyak, Pak, Bu, sekarang orang yang dia takut kehilangan jabatannya. Betul. Banyak orang sekarang yang takut kehilangan hartanya. Sampai-sampai kebenaran Islam bisa dikompromikan, sampai-sampai kebenaran Islam bisa didiskusikan. Padahal kalau dalam Islam ya hak, ya batil, ya batil. Tidak boleh didiskusikan perkara tersebut. Banyak orang yang takut dunianya hilang, tapi tidak takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatnya katanya mencari rezeki, tapi kok malah menjauh dari sang pemberi rezeki. Niatnya beribadah kepada Allah, tapi kok aplikasinya tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semata-mata kita hidup di dunia karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yakhsha ilallah fa'asa ulaika ayyakunu minal mutadin. Sungguh kalianlah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Jadi ketika kita memamurkan masjid, insya Allah hadiah dari Allah, Allah berikan
petunjuk. Karena Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, panjenengan kalau sedang memakmurkan masjid niku panjenengan sedang berbisnis intan. Berbisnis apa? Intan. Napa niku intan? Intan surullaha yang surkum wa yutsabbit aqdamakum. Barang siapa yang dia menolong agama Allah, maka dia akan ditolong oleh Allah dan akan diteguhkan kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah bersama-sama dengan adanya masjid ini, proyek besar bagi kita semua untuk bersama-sama kembali ke masjid, memakmurkan masjid. Pertanyaan kula, pundi Pak remaja-remajanya? Di mana pemuda-pemudanya saat ini? Ada? Gawe teh Ustaz? Oke. Pundi? Neng cakruk ya. Ada sebuah kalimat penting yang bagus banget yang harus panjenengan ketahui. Kalimat tersebut diucapkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Sinten Pak, Bu? Sultan Muhammad Al-Fatih. Beliau mengatakan, ketika kelak engkau tidak mendengar gelak tertawa anak-anak riang di masjid, ketika kelak engkau tidak mendengar atau melihat anak-anak berlarian di masjid, dan ketika kelak engkau tidak mendengar suara azan pemuda-pemuda di masjid, apa kata beliau? Maka hati-hatilah, keruntuhan generasimu akan sangat dekat. Maka ceklah masjid-masjid sekitar kita, apakah remajanya aktif mboten di masjid, ataukah malah aktif di sosial. Dikon pengajian orang menyang, tapi nek kon rapat Karang Taruna misalnya, gas. Nah, inilah yang harus kita bangun bersama Bapak Ibu sekalian. Tugas kita atau diskusi kita bukan perkara perbedaan sekarang tuh. Sudah lewat masanya, tapi bersama-sama ayo coba generasi-generasi kita saat ini kita perhatikan baik-baik untuk kembali terhadap masjid Bapak Ibu sekalian. Kalaulah panjenengan merasa gelisah melihat anak-anak itu tidak berada di masjid, maka keimanan panjenengan itu mantap. Tapi kalau tidak gelisah, maka hati-hati, keimanan panjenengan dipertanyakan. Maka selalu saya katakan di mana-mana, jangan soleh-soleh sendiri, Pak, Bu. Panjenengan sudah sholat, sudah tahajud, sudah mantap, infak, sedekah udah oke. Tapi kalau anak panjenengan terbengkalai, mohon maaf saya katakan, 0 nilainya. Karena telah dijelaskan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri Anda, jagalah diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari bahaya api neraka. Maka ketika pengawasan seperti ini, bapaknya ajak istrinya, istrinya ajak anaknya, agar apa? Satu rumah berangkat pengajian. Ya, nek misalnya bapak berangkat, ibu mboten berangkat, nanti di rumah pasti akan cekcok. Ya, soalnya ibunya tidak mendapatkan materi pengajian. Tapi kalaulah bapak sama ibu berangkat pengajian, insya Allah nanti diskusi atau debatnya atau gelutnya enak. Ya, sing bapak menggunakan qala Rasulullah, wah, sing ibu mengatakan firman Allah dalam Al-Quran, wah kan enak diskusinya, enak debatnya. Maka bapak ibu anak sekalian sekeluarga ayo bersama-sama kita kembali ke masjid, karena miniatur peradaban di dunia ini berawal dari rumah masing-masing. Apalagi saat ini di era digitalisasi marak sekali yang namanya HP. HP niku kalau sebut setan gepeng, napa? Setan gepeng. HP niku bisa menjauhkan yang dekat dan bisa mendekatkan yang jauh. Bangun tidur main HP, mau makan main HP, mau tidur main HP, mau mandi main HP, pengajian main HP, mau tidur main HP. Habislah, kiamatlah dunia tanpa HP.
Bapaknya pulang kerja, main HP. Anaknya pulang sekolah, main HP. Ibunya pulang arisan, main HP. Sehingga apa? Tidak ada keharmonisan di dalam rumah tangga. Maka tidak kaget, tidak heran kalau anak-anak kita sekarang mencari kesenangan di luar sana. Dengan apa? Berpacaran, dengan hiburan-hiburan malam. Karena bapaknya, ibunya sudah bukan menjadi tempat yang nyaman untuk tempat curhat untuk anak-anaknya. Apalagi bapak nyun sewu, panjenengan niki disebutkan dalam Al-Qur'an ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Panjenengan niku qawam, sebagai qawam. Qawam niku napa? Pemimpin, ditiru, dicontoh. Maka kalau panjenengan generasi panjenengan mau soleh, maka panjenengan dululah yang harus soleh. Kalau panjenengan mau anak panjenengan ke masjid, maka panjenengan mencontohkan anak panjenengan ke masjid. Saya pernah bertanya kepada anak-anak SD, "Le, ngopo kowe ra menyang nang masjid?" "Ngapain saya berangkat ke masjid? Wong bapak ibu saya nonton sinetron di rumah." Ini bahaya Bapak Ibu sekalian. Karena anak itu bisa melihat dan bisa melakukan apa yang dia lihat, itulah yang dia lakukan. Ini sebuah PR besar kita Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena hidup kita di dunia ini juga singkat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak Takmir. Kalau pernah mengisi di masjid daerah Bantul, ketika kalau bilang Pak Takmir, serempak jamaahnya bilang mati. Dalam hati saya ketoke ono dendam kesumat di antara jamaah sama takmirnya. Tapi insya Allah di aludan niki mboten nggih. Insya Allah, amin. Ya. Terus takmirnya bilang nopo? Sek, utangku isi akeh. Hidup ini singkat Bapak Ibu sekalian. Maka kita tidak perlu nyaman di dunia ini. Ya, harta yang banyak akan kita tinggalkan, rumah yang tingkat akan kita tinggalkan, mobil yang mewah akan kita tinggalkan, istri-istri yang cantik, istri satu ya, istri yang cantik akan kita tinggalkan. Kapunten kelewat, kebablasan maksudnya itu. Semua akan kita tinggalkan, kita kembali ke liang lahat Bapak Ibu sekalian. Maka apa yang kita banggakan, apa yang kita sombongkan hidup di dunia ini? Semua ini hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika panjenengan sudah meninggal dunia, terputuslah semua amalan kecuali 3 amalan. Berapa? 3 amalan. Pertama, ilmu yang bermanfaat. Panjenengan mengajarkan alif fataa, alif kasroi, alif domau dibaca A, I, U, itu dipakai terus oleh anak-anak kita, maka akan menjadi jariyah, ilmu yang bermanfaat. Dan yang kedua, sedekah jariyah, sedekah jariyah. Tadi dikatakan ustataan masalah kotak infak niku nggih, 10.000 napa niku kula mboten paham. Ya, sedekah jariyah di mana ada infak silakan dimasukkan di situ. Ya, dan yang ketiga, doa dari anak-anak soleh. Ini terjadi Bapak Ibu sekalian, ini terjadi. Perhatikan akibat panjenengan tidak mendidik anak panjenengan. Ada sebuah kisah, bapaknya, ibunya, keluarganya keluarga orang kaya. Tapi suatu ketika ibunya meninggal dunia. Sang anak yang dulunya diberi kemewahan mobil, diberi kemewahan rumah, tanah dan segala macamnya, ketika disuruh untuk mensolatkan ibunya, anaknya tidak bisa mensolatkannya. Bahaya mboten? Bahaya. Maka tidak cukup dengan dunia saja kita berikan anak kita, tapi ilmu akhirat juga kita sampaikan ke mereka. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di Kulon Progo, di Yogyakarta niku ada namanya gerakan infak beras. Napa Pak Bu? Gerakan infak beras.
Niku kegiatannya nopo? Mensupport kebutuhan beras-beras yang ada di pondok pesantren dan yang ada di panti asuhan di seluruh wilayah Kulon Progo khususnya dan wilayah Yogyakarta pada umumnya. Alhamdulillah saya juga aktif di situ. Kurang lebih di Kulon Progo niku ada 42 pondok dan panti yang sudah kami support. Nah, maka dalam rangka Mas Anggit dari Yogyakarta jauh-jauh loh Bu, Pak, mriki ke sini tuh pengen mengajak panjenengan untuk sedekah jariah, pengen mengajak panjenengan untuk mensupport kebutuhan beras santri yatim dan penghafal Quran yang ada di Kulon Progo khususnya. Karena nopo Pak Bu, insya Allah beras yang panjenengan berikan, harta yang panjenengan berikan itu akan dimakan oleh mereka dan akan menjadi butiran-butiran semangat dalam beramal soleh, semangat dalam menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Insya Allah panjenengan juga akan kecipratan pahalanya. Karena doa dari anak-anak soleh itu bukan hanya dari anak-anak soleh yang satu keluarga atau satu biologis, enggak, tapi anak-anak soleh yang kita support kebutuhan berasnya juga insya Allah akan mensupport doa-doa kita juga ke depannya. Di Quran surah Al-Maun telah dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Di Quran surah Al-Maun ayat pertama mengatakan, tahukah kalian siapakah pendusta agama itu? Wah, ini ditanya sama Allah ya. Siapa kira-kira manusia atau orang yang mendustakan agama itu? Kira-kira siapa Bu? Pak, apakah dia yang lalai dalam sholatnya? Apakah dia yang lalai dalam berinfaknya? Apakah dia yang lalai dalam hal tahajudnya? Tapi di Quran di ayat selanjutnya dijelaskan, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, dialah orang-orang yang menghardik anak yatim. Maka dalam rangka gerakan infak beras ke sini mengajak panjenengan untuk mengajak mensupport kebutuhan-kebutuhan beras yang ada di pondok dan panti yang ada di seluruh Kulon Progo. Baik niku Yayasan Nahdlatul Ulama, baik niku Yayasan Muhammadiyah, semua kita support kebutuhan berasnya tidak memandang ormas manapun. Terus bagaimana caranya? Per paketnya 25.000 per paketnya. 25.000 per paket. Misalnya panjenengan mau mensupport 4 paket, berarti 100.000. Nah niki Mas Aan, kulo niku juga sebagai relawannya. Relawannya disebut namanya Paskas. Paskas ini apa? Pasukan Amal Soleh. Nah, insya Allah nanti nonton brosur mboten Mas Anggit? Ada brosur. Nah, oh, nggih, siap. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih, nyun sewu niki dari Gerakan Infak Beras ada program kencelengan atau inspiring namanya. Infak setiap hari kalau bisa sering-sering. Misalnya mulai saka pasar mak klunting 500 lebokke. Pulang dari kerja mak klunting 1000 masuk ke sebelah sini. Nah nanti setiap bulannya akan dikumpulkan dan insya Allah hasil dari donasi ini akan kita belikan beras dan akan kita sampaikan ke para panti dan pondok penghafal Al-Quran dan anak yatim semuanya. Atau bisa juga mengikuti ini kartu komitmen orang tua asuh. Donaturnya kita sebut orang tua asuh ya. Panjenengan nanti kalau mau mensupport kebutuhan beras nanti akan menjadi orang tua asuh dan berkomitmen setiap bulannya mau mensupport berapa ribu dan berapa paket. Nanti untuk lebih jelasnya bisa ngobrol-ngobrol di setelah kajian nggih. Insya Allah nanti panjenengan akan, insya Allah ini investasi buat panjenengan ya. Dalam artian harta panjenengan yang daripada dibelikan buat ngopi, daripada dibuatkan hal-hal yang tidak bermanfaat, mending dipergunakan untuk hal-hal yang jariah seperti ini. Insya Allah panjenengan akan kecipratan pahalanya juga. Amin ya rabbal alamin. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita meninggal dunia, hanya 3 amalan yang tadi akan mencipratan kita pahala ketika kita sudah meninggal dunia. Yang pertama tadi apa? Ilmu yang bermanfaat.
bermanfaat. Yang ketiga, sedekah jariah. Dan yang ketiga, yakni adalah doa dari anak-anak yang soleh. Maka panjenengan didiklah anak-anak panjenengan untuk menjadi anak-anak yang soleh. Panjenengan punya kelebihan harta, geser harta Anda untuk bagaimana bisa dipergunakan di sedekah jariah. Panjenengan punya ilmu, geser ilmu panjenengan untuk bagaimana bisa bermanfaat. Nyun sewu, generasi kita saat ini, kalau panjenengan mungkin dulu bersama ibunya ketika habis maghrib, ya, habis maghrib mungkin baca Iqra, betul? Karena dulu pegangannya Iqra sama Al-Quran. Generasi kita saat ini pegangannya apa? TikTok, pegangannya YouTube, pegangannya Instagram. Ya, saya nggak yakin nanti 20-30 tahun ke depan generasi-generasi kita diajarkan, Nduk, begini loh cara TikTok yang baik dan benar. Sudah tidak diajarkan lagi alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Maka sebuah fenomena yang sangat luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian. Marilah bersama-sama melalui masjid ini kita bersama-sama untuk senantiasa membangun umat, membangun masyarakat, membangun jamaah untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Jangan hanya memikirkan saldo masjid saja. Kalau pernah ditelepon salah satu masjid, Assalamualaikum Mas Bayu. Waalaikumsalam. Ngapunten, kalau mau curhat, nggih monggo. Saldo masjid di tempat kami niku jumlahnya 260 juta. Banyak banget Pak. Kenapa kok bisa numpuk seperti itu? Apa jawabannya? Iya, takmir eman-eman kalau ngetok ke duitnya. Saya tanya, kalau panjenengan sholat Jumat, ibu-ibu kalau jenengan pengawasan memasukkan uang ke dalam kotak infak, niatnya buat apa? Buat dipergunakan menjadi amal jariah. Banyak sekarang kasus-kasus DKM masjid yang dia menahan uangnya untuk tidak dipergunakan, sehingga apa? Amal-amal soleh jamaah tersebut tertahan, dan ini amanah yang sangat berat oleh para DKM. Maka para ketakmiran, para DKM yang ada di Masjid Al-Huda ini, marilah manajemen saldo keuangan masjid dengan sebaik-baik mungkin. Mungkin pembangunan ada, silakan pembangunan, tapi jangan lupa program-program masjidnya juga dijalankan. Ya. Karena nanti takutnya seperti ini Bapak. Ini keraguan saya, 10-20 tahun ke depan masjid-masjid ini akan menjadi candi-candi Islam. Akan menjadi apa? Candi-candi Islam. Panjenengan tahu Borobudur Pak? Tahu Prambanan? Niku dulunya tempat beribadah, tapi sekarang digunakan untuk tempat wisata. Saya takutnya bagi seperti itu. Masjid-masjid ini sudah kosong. Bahkan saya pernah menemukan cerita bahwasanya masjid tersebut di dalam masjidnya ada kotoran kambing, dan di tempat napa niki mimbarnya ada ayam bertelur Pak. Berarti pertanyaannya, berarti tidak ada sholat Jumat di situ, betul? Nah mungkin nek misalnya sholat Jumat pekan sekali ono pitik bertelur di situ, kan nggak mungkin terjadi Pak. Ya. Maka itu tadi saya katakan, ikuti kalimat saya. Perjalanan ke masjid itu, ulangi yang kompak. Perjalanan ke masjid itu bukanlah perjalanan kaki, melainkan perjalanan hati. Sejauh apapun masjidnya, tetapi hatinya dekat dengan masjid, pasti dia akan sampai. Begitu sebaliknya, sedekat apapun masjidnya, tapi hatinya jauh dari masjid, maka pasti tak akan sampai. Maka tautkanlah hati kita dengan masjid. Ketika ada azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kalau panjenengan masih bergetar hatinya, azan, berarti keimanan panjenengan jos. Tapi kalau sudah ada suara azan, wah, jebule wis azan meneh yo. Nah. Wih, kok wis isya? Wih, kok ora krasa wis maghrib? Wis azan meneh. Hati-hati. Orang yang punya keimanan itu bergetar hatinya ketika mendengarkan suara azan.
Dipanggillah, hayya 'alas shalah. Mari menunaikan sholat. Mungkin malamnya habis begadang, mungkin habis piket ronda, cakruk mungkin, akhirnya subuhnya kelewatan. Begitu zuhur dipanggil lagi, hayya 'alas shalah. Tanggung, masih kerja, nantilah, bentar lagi. Ternyata sudah waktu asar, hayya 'alal falah. Dipanggil lagi, hayal falah apa? Mari menuju kemenangan. Wis waya asar, engko lah balik kantor wae sekalian. Ternyata sampai rumah sudah maghrib. Dipanggil lagi, hayya 'alas shalah. Ayo sholat. Aduh, capek, kesel. Akhirnya sampai isya tidak berangkat ke masjid, tidak sholat berjamaah di masjid. Selama satu hari tidak berjamaah di masjid dan tidak sholat di masjid. Tapi ketika ada permasalahan dalam kehidupan, kenapa Allah yang selalu disalahkan? Kok rezekiku kok ngene banget ya? Wah, kok uripku kok ngene banget? Gusti Allah mboten adil kali kula. Panjenengan kemana saja ketika diperintahkan untuk sholat dan diperintahkan untuk ayo, mari bersama-sama menuju kemenangan, panjenengan tidak menyambut panggilan itu. Maka tidak salah kalau panjenengan hidupnya seret, panjenengan hidupnya berantakan. Karena apa? Melalaikan panggilan sholat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mulai dari malam hari ini sampai seterusnya, mari bersama-sama tautkanlah hati kita terhadap masjid. Orang kalau sudah ada kebencian di dalam dirinya, akan sempit hatinya, akan sempit mengapa-ngapain. Misal nih, si A kalih si B, si A niki benci kalih si B. Nah, suatu ketika melihat si B niki berjamaah di masjid, akhirnya si A yang benci sama si B, sudah rasa menyang wae, ketemu kae meneh. Akibat apa? Usut punya usut, ternyata berbeda pemahaman. Ya, ini bahaya sekali Bapak Ibu sekalian. Keimanan itu di bawah dari pemahaman, itu bahaya sekali. Jangan terlalu fanatik, jangan terlalu asobiah dengan pemahaman kita. Kalaulah kita mau bersama-sama memakmurkan masjid, yang tadi saya bilang, singkirkan perbedaan, mari bersama-sama kita junjung nama persatuan. Karena umat muslim itu innamal mu'minu ikhwah. Sesungguhnya umat mukmin itu, umat Islam itu saling bersaudara. Maka saya selalu camkan dalam diri saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia umat muslim dan dia meninggikan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah selama dia berislam, saya sepakat dia saudara saya. Walaupun saya beda pemahaman, walaupun saya beda tempat ngaji, walaupun saya beda masjid, dia saudara sampai surga saya. Maka panjenengan juga harus seperti itu Bapak Ibu sekalian. Melihat kita beda pemahaman, ya tidak apa-apa. Tapi bersama-sama kita niatkan kembali untuk memakmurkan masjid Bapak Ibu sekalian. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikuti kalimat saya lagi. Ke masjid itu sampai tua. Bukan nunggu tua baru sampai ke masjid. Ke masjid itu sampai mati, bukan nunggu mati baru sampai ke masjid. Banyak anak-anak muda saat ini yang mengatakan isik lah, isik nom, gampang sesuk-sesuk wae, isik leha-leha sik wae, dolan-dolan sik wae. Padahal dia tidak tahu, dia tidak sadar bahwasanya yang namanya kematian itu bukan nomor urut, melainkan nomor cabut. Bisa jadi yang muda-muda niku meninggal duluan, tapi yang paling berpotensi biasanya sinten, Mbak? Yang sepuh-sepuh enggak? Yang sepuh-sepuh. Enggak, ya. Maka pertanyaannya bukan kapan kita meninggal, tapi pertanyaannya kita meninggal dalam keadaan kondisi seperti apa? Ada cerita di daerah Sentolo, Pak Bu. Ya, daerah Sentolo. Simbah ini dia muslim. Ya, simbah dia ini muslim, tapi anaknya ini dia murtad, dia berpindah akidah, dia berpindah agama. Kalau tidak salah itu, kalau tidak Katolik dia Nasrani. Ya, suatu ketika simbah ini sudah mau sakaratul maut. Ya, sudah mau apa? Sakaratul maut. Ya, kalaulah di dalam Islam maka dibantu untuk mengucapkan la ilaha illallah, betul. Tapi seorang anaknya dia tidak mengatakan seperti itu karena dia murtad. Dia mengatakan apa?
Yesus, 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 gitu terus. Coba bayangkan Pak Bu, dari lahir muslim sampai simba-simba muslim, ketika meninggal dunia tidak sempat mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan beritanya pemakamannya tidak dimakamkan secara Islam. Padahal muslim loh Pak Bu, tapi anaknya berpindah akidah. Maka ini sangat penting Bapak Ibu sekalian, untuk bagaimana pemahaman akidah kita harus kita pondasi, benar-benar kita pondasikan. Ya, maka saya juga punya komunitas namanya Ngaji Rutin Bapak Ibu sekalian. Pengajiannya sepekan sekali di Ahad pagi di Jogologirli sana. Panjenengan ikuti, kita akan belajar Islam dari akar sampai daunnya. Ya, nanti kalau panjenengan penasaran, setelah pengajian ini akan ngobrol-ngobrol kali kula. Ya, insya Allah jenengan akan diajak mikir kenapa kau berislam, dan akan diperkuat akidahnya di situ. Ya, kalau panjenengan mau nyari kebenaran, insya Allah di situ pas tempatnya. Tapi kalau nyari pembenaran, bukan di situ tempatnya. Maka jenengan kalau bermajelis ilmu, niatkan untuk mencari yang namanya kebenaran, bukan mencari pembenaran. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tadi saya katakan, ke masjid itu sampai mati, bukan nunggu mati baru sampai ke masjid. Bapak Ibu perhatikan kalimat saya, kita ini pasti akan ke masjid dengan dua cara. Dengan berapa cara? Dua cara. Yang pertama, kita berangkat ke masjid ini dengan melangkahkan kaki kita sendiri, dengan menggunakan kaki kita. Dan yang kedua, kita berangkat ke masjid ini sudah digotong oleh keranda dan sudah terbungkus kain kafan. Bapak Ibu milih mana? Milih berjalan pakai kaki sendiri, nopo digotong sama orang? Digotong. Berangkat pakai kaki sendiri kan enak Bu, digotong Bu, nggak capek. Ya. Sepakat berangkat ke masjid pakai kaki sendiri? Sepakat? Sepakat. Oke Pak Tamir, dikunci jawabannya. Berarti besok subuh sholat subuhnya ramai seperti ini. Nah, insya Allah. Oh insya Allah ora. Ya. Maka umat muslim saat ini haruslah scale up. Kalau pengajian harus ada progres. Kalau pengajian harus ada hal yang merubah dalam diri kita. Oh, materi kali ini tautkan hati dengan masjid. Oh, berarti besok saya harus bagaimana bisa mentautkan hati saya dengan masjid. Oh, pokoknya piye carane berangkat ke masjid. Mau kui badai, mau hujan, mau petir, mau tsunami sekalipun, gas. Lah iya wong tsunami ini teng Jepang Pak Bu. Ya. Insya Allah. Kalau panjenengan akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, maka dia akan diberikan jalan keluar oleh Allah dan akan diberikan rezeki dengan cara yang tidak disangka-sangka. Maka kunci dari bahagia itu adalah taat. Nah, Pak Bu, kunci dari bahagia itu adalah taat. Ya. Taat bahagia, maksiat sengsara. Ulangi kalimat saya. Taat bahagia. Taat bahagia, maksiat sengsara. Taat bahagia, maksiat sengsara. Ditulis besar-besar di lemarinya Pak Bu. Nek kulo taat berarti kulo bahagia. Nek kulo mboten taat, nek kulo maksiat berarti kulo sengsara. Camkan baik-baik dalam pikiran panjenengan. Insya Allah, ketika panjenengan taat, takwa kepada Allah, jenengan akan diberikan jalan keluar apapun itu. Mungkin yang punya utang akan dimudahkan cara melunasinya. Mungkin yang punya permasalahan dalam kehidupan akan dimudahkan jalannya. Yang sulit dalam pekerjaan, mungkin sulit dalam misalnya belum mendapatkan momongan, insya Allah akan dimudahkan jalannya mendapatkan momongan. Dan akan diberikan apa? Rezeki yang tidak disangka-sangka. Min haitsu la yahtasib. Cara Allah, cara yang terbaik, bukan caranya versi manusia. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama pada malam hari ini kita belajar untuk bagaimana kembali mentautkan hati kita terhadap masjid. Ya, ilmu sudah kami berikan, ilmu sudah disampaikan, maka haruslah diamalkan. Karena ilmu dengan amal ini saling berkesinambungan.
ilmu dan amal ini saling berkaitan. Kalaulah ilmu tanpa amal itu nol, dan amal tanpa ilmu itu juga nol, maka jangan puas dengan pemahaman Anda sampai saat ini. Teruslah belajar, teruslah mencari sebuah kebenaran, dan teruslah bagaimana terus berangkat ke majelis ilmu. Panjenengan usia tertua berapa tahun, Pak? Mbah, pinten? 77. Nggih. Ada seorang mufti, ada seorang imam pada zaman dahulu namanya Hasan bin Ziyad. Beliau itu berangkat majelis ilmu itu baru di usia berapa? 80 tahun baru mengaji, Pak Bu. Nah, maka usia ini bukan menjadi kendala untuk panjenengan belajar Islam. Ala kula niku pun tuwa, pun sepuh, pemikiran kula mboten kuat. Ada niat, ada jalan, gak ada niat banyak alasan. Tetaplah terus bagaimana bisa bermajelis ilmu, tetaplah terus memakmurkan masjid, tetaplah terus bagaimana bisa berjamaah di masjid, dan insya Allah panjenengan akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga panjenengan semua yang ada di sini senantiasa Allah berikan istiqomah sampai nanti Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Sampun jam 9:04, sampun ngantuk, sudah 5 watt nggih Bu. Nggih, sesuk wayahe ngliwet jam 3 nggih. Nggih, wayahe pasar nggih, Pak. Jangan lupa besok ketika azan berkumandang berangkatlah ke Mas. Nah, nggih, Pak Amir dikunci nggih jawabannya. Maka besok di absen. Nah, niki Pak A, Pak B, Pak C, Pak D. Nek misalnya mboten rawuh, mboten berangkat digedor rumahe, Pak. Ayo tangi. Ya, saya pernah sedikit cerita anak-anak TPA. Saya bingung bagaimana sih cara mengajak mereka untuk TPA untuk berangkat sholat subuh. Akhirnya pas Isya saya berikan janji kepada mereka, nek kowe podo iki menyang sholat subuh sesuk tak kei 5.000. Tenan Pak, jam 3 sebelum azan mumpun gedor-gedor rumah teman-teman nih. Tak hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lumayan 50.000. Ya sudah, tidak apa-apa. Maka namanya anak-anak itu butuh apresiasi. Makanya di sini kalau ada TPA dibuatkan prestasi sholat berjamaah. Kalau niku digiripeni buat prestasi kartu prestasi sholat berjamaah, ya. Dan sholat subuhnya niku ternyata wah luar biasa, anak-anak TPA semua. Dan kita janjikan barang siapa yang dia tanda tangannya terbanyak, jadi setelah sholat mereka minta tanda tangan imamnya. Kayak Ramadan niku loh Pak Bu biasanya. Dan itu akan kita berikan hadiah. Nah, coba ceklah terlebih dahulu. Coba dengan treatment seperti itu, dengan program-program seperti itu, insya Allah nanti anak-anak kita pelan-pelan cinta terhadap masjid dan mau untuk berjamaah di masjid. Tapi dimulai dari apa? Dimulai dari orang tuanya terlebih dahulu. Orang tua saat ini sudah mengatakan, Ustadz, saya menyerahkan anak saya ke TPA. Tidak bisa. Sejatinya yang pendidik terbaik di rumah itu adalah bapak ibunya. Maka panjenengan bapak jangan hanya puas untuk mencari rezeki saja, tapi bagaimana juga scale up, bagaimana juga meningkatkan diri menjadi seorang pendidik untuk anak-anaknya ke depannya. Ya, karena ini akan diminta pertanggungjawaban semua. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun sangat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas perhatiannya sekalian. Semoga apa yang kita niatkan bersama ini Allah meridhoi, Allah catatkan ini sebagai amal pahala jariah buat kita semua, dan semoga apa yang kita niatkan ini mengalir pahalanya untuk kedua orang tua kita, dan semoga ini bisa menjadi wasilah atau jembatan untuk menebus dosa-dosa kita di masa lampau. Amin amin ya rabbal alamin. Sataan? Wonten tanya jawab toh? Wonten. Oh, ada tanya jawab, nggih monggo dipersilakan. Tanya jawab. Mungkin dari jamaah ibu-ibu, bapak-bapak. Mungkin seputar manajemen masjid, Pak Takmirnya mungkin bagaimana mengelola keuangan, atau mungkin ibunya. Wih, monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada program yang bisa untuk infak itu dengan yang dibolehkan apa saja. Oh gitu. Oke, siap. Sampun? Oke. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang infak dan sedekah itu memang dia akadnya bebas.
Dalam artian tidak diperuntukkan untuk siapa saja. Tapi di DKM niku biasanya ada plotting pendanaan, betul. Misalnya nih sarana prasarana tentang masalah pembangunan. Kalau misalnya sarana prasarana belum ada, silakan kasih plot dana untuk pembangunan. Tapi jangan lupa juga untuk bagaimana membangun jamaahnya. Dengan apa? Dana infak dan sedekah tersebut dipergunakan untuk program-program yang ada. Contohnya nopo? Masjid makan-makan. Di musola saya di Giripeni niku, Pak, Ibu sekalian, setiap rolasan niku kami sediakan makanan. Orang yang tidak pernah ke musola itu akan mampir ke masjid, ke musola tersebut. Minimal apa? Makan dulu. Duduk di serambi. Ketika azan berkumandang, dia pulang. Tapi begitu terus menerus, akhirnya apa? Dia sekarang menjadi apa? Jamaah tetap di musola tersebut. Berarti tandanya apa? Dari makanan timbullah keimanan. Itu salah satu programnya. Yang kedua, bisa bikinkan program, misalnya program bagi-bagi sembako. Program-program bagi-bagi sayur. Misalnya pengajian Ahad pagi atau nopo, silakan dipergunakan. Karena apa? Banyak DKM sekarang yang sibuk memplotkan dana-dana tersebut hanya untuk pembangunan fisik. Saya pernah mendapatkan masjid, ini keramiknya wae diganti dengan granit. Ini kipas anginnya wae kita ganti dengan AC. Tapi lupa bagaimana membangun jamaahnya. Padahal kemakmuran masjid itu dilihat dari bagaimana jamaahnya aktif di masjid. Maka terkait masalah infak yang ada di masjid ini juga harus benar-benar di manajemen sedemikian baiknya dan sedemikian rupanya. Sehingga apa? Tidak mubazir dan tidak tertahan-tahan, tepat sasaran, sehingga itu bisa memaksimalkan program-program yang ada di masjid tersebut. Maka ketika sudah ada sarana seperti ini, saya rasa sudah cukup bangunannya. Saya rasa sudah cukup bangunan seperti ini. Setelah halamannya sudah ada, tempat wudunya sudah ada, semua sudah ada, tinggal apa? PR-nya jamaahnya. Niki yang rada sulit, Pak Bagus sekalian. Nah, maka nanti ketika mau sharing-sharing lebih lanjut tentang manajemen masjid, nanti bisa di lain waktu kita ngobrol-ngobrol dengan DKM untuk bagaimana memaksimalkan potensi-potensi yang ada di masjid tersebut. Ya. Dan bagaimana cara memakmurkannya? Di setiap masjid itu berbeda-beda potensinya. Kalau di masjid saya itu potensinya anak-anak. Kalau masjid di pondok saya yang di Panjatan niku, di Ar-Rahman niku, potensinya adalah ibu-ibu. Maka ya udahlah bikinkan program buat ibu-ibu. Mungkin bapak-bapaknya masih susah, maka bikinkan program buat ibu-ibu. Nah, maka Masjid Al-Huda ini potensinya di mana? Misalnya potensinya di bapak-bapak. Coba deh bikinkan program belajar Iqra bareng-bareng. Misalnya itu. Atau mungkin bikin program makan-makan atau apalah yang itu bisa dimanfaatkan dan bisa memaksimalkan jamaah bisa hadir minimal untuk berangkat ke masjid terlebih dahulu. Allah alam bisawab. Kalau kurang berkenan jawabannya dan kurang memuaskan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Ibu, manajemen keuangan keluarga. Ibu mungkin belajar parenting Islam. Kalau juga mendalami bagaimana mendidik anak-anak dalam versi Islam. Kapan-kapan mungkin majelis emak-emak juga diadakan takmir untuk bagaimana mendidik anak-anak dalam perspektif Islam. Kalau juga mendalami hal tersebut. Ada lagi? Sampun nggih? Sampun nggih? Sudah 9:30 nggih? Sampun, kita tutup dengan doa nggih sataan nggih. Nggih. Ustaz, tutup dengan doa nggih. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah menyelesaikan tanya jawab dan selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari bersama-sama kita berdoa, kita tundukkan pandangan kita. Kita angkat kedua tangan kita bermunajat kepada Allah, kita tundukkan serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita selama ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة هداية الحمد لله على نعمة هداية الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله على نعمة الهجرة الحمد لله حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يعافي نعمه ويكافل مزده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولسلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا amin. Demikian Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Huda yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, berkah selalu, semoga panjenengan senantiasa Allah berikan istiqomah, Allah berikan panjenengan keluarganya sakinah mawaddah dan warahmah, saged tindak ke Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian usikum bi nafsi bitaqallah. Warahmatullahi saya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq hidayah. Waridho walinaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Kita akan membantu sampun mandi ilmu dan kita menguji ilmu sangat bermanfaat dan kita bersama saya. Jalan sih bener lah itu. Jalan ini. Muter-muter kan. Pikir lagi. Alhamdulillah pikir lagi. Sekolah keluar lagi naik sidik lagi sampai. Wah, coba muter-muter. Belok kanan, belok kiri, lurus. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kok kenal? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.